Karena waktu saya pulang, beliau itu panggil, Sagaf, kembali dulu ke sini. Nanti kau pikulanmu berat, tanggunganmu banyak. Kau harus punya syajaratun nuqud amama baiti. Harus punya pohon uang di depan rumah kamu. Saya bilang, jangan Tuan Guru, saya ini kan mau mengajinya sufi. Kok jadi dunia begini? Sudah. Nanti pikulanmu berat, tanggunganmu banyak. Apa yang dikatakan guru saya itu benar. Jadi mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah selalu. Dengan berzikir, dengan selawat, baca maulid, hubur rasul, membaca Al-Quran, mendekati ulama. Jangan jauh dari ulama. Ulama itu adalah pelitanya Allah di bumi, yang memberikan cahaya dan sinar di dalam kegelapan dan kesulitan. Sudah. Lalu dia wasiat kepada saya, masih ada guru lagi satu kamu. Belum selesai, belum tamat kau. Semua guru saya tadi bilang sudah tamat kau, sudah tamat. Yang ini bilang belum tamat. Ya Allah, ilmu apa lagi yang belum ada sama saya ini? Masih ada guru satu. Saya niat untuk menemui guru itu harus umrah 70 kali. Niat dalam hati. Dengan kekuatan keyakinan mampu dikerjakan sampai 69. Yang ke-70 tidak ada kendaraan. Saya nangis di depan Masjidil Haram, meraung-raung. Karena dulu di depan Babus Salam, Bab Ali bin Abi Thalib, itu di situ stasiun bis. Kalau orangnya haji dulu tahun 75, ya. Kan sekarang sudah dirubah. Ya. Saya nangis itu, nangis benar-benar. Ya Allah, kenapa tidak disampaikan niatnya saya? Datang bis kosong, lampunya nyala semua, hanya supir satu orang doang. Saya bilang Tanim, Tanim itulah. Rupanya wali Allah yang bawa supir itu. Makanya kalau naik angkot, baca Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali supirnya itu orang yang dekat dengan Allah, kita tidak tahu. Ya Bu ya? Kita tidak kenal siapa yang dicintai Allah di dalam majelis ini. Tapi insya Allah yang namanya orang yang beriman itu pasti dicintai Allah. Tapi yang punya rahasia Allah kita nggak bisa lihat kecuali siapa yang pegang rahasia Allah. Dia bawa saya di tengah padang pasir. Dulu belum ada rumah itu antara Makkah dengan Tanim, padang pasir. Ada orang kasih berhenti, bas, berhenti itu bis. Tanim, dia juga bilang Tanim, naik. Dia duduk berdempet dengan saya. Padahal kursi ini kan kosong, nggak ada manusia, cuma saya sendiri. Duduk berdempet. Saya bilang, ya Allah, mana pakaiannya penuh debu, gamisnya sudah robek-robek, ingusnya lagi penuh jenggot-jenggotnya sama sungut-sungutnya itu. Saya bilang, aduh, kotor apa kain ihram saya. Sedangkan besok Jumat. Dia langsung berkata, bis, berhenti. Lalu dia noleh melihat saya, matanya keluar. Atadunnu thawbak andafu min thawbi? Kau kira baju kau lebih baik, lebih bersih dari baju saya? Hati saya bilang, ini gurumu. Dia turun, saya lompat, saya pegang kakinya, saya minta ampun, Tuan Guru, saya tidak tahu. Rahasia kamu belum saya mampu masuk di dalamnya. Saya minta doa. Enggak, besok. Loh, besok hari Jumat, manusia penuh sesak, bagaimana bisa ketemu kau? Enggak, besok. Nah, Tuan Guru tolong sekarang, Tuan Guru. Enggak, besok. Saya noleh, bisnya enggak ada. Noleh lagi, dia juga hilang. Saya lari, pergi ke Tanim, lari. Sampai di sana ada taksi nunggu. Saya bilang Makkah, Makkah. Pas sampai di Makkah, adzan subuh. Saya lakukan tawaf, sa'i, sudah selesai umrah. Nunggu Jumat, nunggu ketemu guru yang ini, yang hilang tadi itu. Kira-kira 2 menit mau adzan Jumat, muncul di depan saya.
Anal bariha. Saya tadi malam itu. Mukanya seperti susu putihnya. Bajunya putih. Nggak ada putih di dunia yang pernah saya lihat seperti bajunya beliau itu. Seperti kainnya dari sorga. Dia suruh bangun, dia berdoa. Doanya sama dengan yang kedua tadi. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa abi'idna min diwanil bu'adai wal matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Kepingin juga ketemu, tapi nggak pernah ketemu. Yang diketemukan sesudah beliau doa itu, selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk kamu. Jadi itulah mencari guru dan mengaji. Mudah-mudahan diberi rahmat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru saya yang memberi rahmat sehingga saya jadi begini, yaitu guru Asy-Syaikh Muhammad Balqaid yang di Aljazair. Karena waktu saya pulang, beliau itu panggil, Sagaf, kembali dulu ke sini. Nanti kau pikulanmu berat, tanggunganmu banyak, kau harus punya syajaratun nuqud amama baitik. Harus punya pohon uang di depan rumah kamu. Saya bilang, jangan tuan guru, saya ini kan mau mengajinya sufi, kok jadi dunia begini. Sudah, nanti pikulanmu berat, tanggunganmu banyak. Apa yang dikatakan guru saya itu benar. Dalam tempo 7 tahun, 8 tahun, murid saya ini hari sudah 11.000 lebih yang mondok di pondok. Tiap hari harus saya masak 5 ton lebih. Tadi telepon, mie tidak cukup, harus ditambah karena anak murid baru hampir 2.000 yang masuk. Butuh tambah mie 20 bal, bukan 20 bungkus, 20 bal. Mie keriting itu, kalau mie Indomie itu saya tidak makan, tidak boleh anak murid saya makan mie itu. Syubhat. Mie keriting itu yang dimakan. Mie Jowo, mie Jowo. Jangan makan mie begitu, kita tidak tahu itu najis mungkin, barang haram ya tak? Karena sekarang semua halal. Daging sapi yang dicampur sama babi halal. Nah itu dunia sudah rusak. Jadi kita makan harus dijaga ya, supaya jangan sampai masuk barang yang mutanajis, supaya tidak masuk barang yang haram. Harus dilihat, harus diselidiki, jangan kita asal makan ya Bu ya. Jaga baik-baik, lihat telur ayam benar ini apa telurnya babi. Ya tak? Kan babi juga bisa bertelur kalau ditakdirkan oleh Allah. Nah, dari mana datangnya babi? Dulu tidak ada babi di zaman Nabi Nuh. Tapi waktu Nabi Nuh naik di kapal, gajah itu kotorannya kan 1 meja besarnya. Sudah penuh tai unta, tai kambing, tai sapi, tai gajah. Nabi Nuh, bagaimana ini ya Allah, sudah penuh kotoran di dalam perahu saya ini. Turun Jibril, usap itu dahinya gajah betina, usap dahi gajah betina, lahir babi. Jadi gajah yang melahirkan babi itu. Semua dimakan, tidak sampai 2 menit sudah habis. Nah, makanya ulama kita lewat Al-Quran, lewat Nabi Muhammad mengharamkan kita makan babi. Karena babi itu sangat kotor makanannya. Jadi umat Nabi Muhammad harus makan yang baik-baik, makan yang bersih. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai orang yang beriman, makan yang baik-baik, yang halal, dan beramal solehlah kamu kepada Allah. Artinya orang yang makan yang halal akan timbul kemampuan dan kekuatan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam yang mulia ini diberikan rahmat oleh Allah, diberikan taufik, diberikan hidayat, dimurahkan rizki, dipanjangkan umur dalam sehat walafiat,
dan diberikan ilmu yang manfaat. Hubbullah wa hubbu Rasulillah. Ya ilahana ya rabbal alamin, antu barik lana fi hayatina wa mamatina wa amitna ala husnil khatimah bi barakati rasulkal karim wa bi jahi nabikal amin, antarhama abaana wa ummahatina wa jaddana wa jaddatina wa li sairi ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, guru yang memberikan ijazah kepada saya untuk supaya di depan rumah punya pohon uang, amalannya cuma selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 400 kali sesudahnya sholat isya. Jadi habis sholat isya, habis makan habis semuanya apa, ambil tasbih, baca selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. 400 kali, nanti dimudahkan semua urusannya, dimudahkan rizkinya, seperti punya pohon uang di depan rumah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam ini, dan yang mendengar boleh memberikan ijazah itu kepada teman-temannya yang tidak hadir di tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.